Saya kira masalah itu bukan hanya masalah prostitusi ya, tapi juga kehidupan seks bebas di antara remaja ini yang juga cukup perlu diwaspadai. Sebagai contoh misalnya, kalau kita berbicara mengenai rokok ya, nah rokok itu jelas anak-anak tidak boleh beli rokok, Ya, sehingga di banyak apa istilahnya toko toko retail begitu, itu rokok diletakkan di belakang kasir, bahkan ditutup. ditutup ya. Kemudian ini alat kontrasepsi ini, kondom ini, itu justru di depan kasir dan terbuka Saya gitu. pernah lihat itu. Dan pada waktu coba saya tanyakan, ini yang beli itu siapa dan kapan biasanya? Hmm. Biasanya akhir pekan. Sebentar, ini Dan kaset itu kebanyakan bicara rokok remaja. atau bicara kondom? Kondom itu, Jadi yang beli kondom kontraspeksi. itu Iya, adalah justru remaja remaja. dan kemudian juga menjelang akhir pekan begitu. Nah, kita juga melihat bahwa di era pandemi ini kan semua memakai media daring. Belajar, sekolah pakai media daring. Dulu dibilang anak-anak harus sekolah, tidak boleh pegang gadget. Sekarang anak-anak harus pegang gadget, tidak boleh ke sekolah. Terbalik ya. Iya. Jadi semua gadget, webinar, gadget segala macam. Jadi yang positif menggunakan itu. Tetapi yang kadang-kadang sering kita lupakan, ya berbagai bujuk rayu dan sebagainya, bahkan kekerasan, bahkan juga mungkin juga eksploitasi seksual atau kekerasan seksual bisa langsung melalui daring ini. Jadi ini yang mohon menjadi kewaspadaan kita semua juga. Jadi sekarang kalau dulu ya mungkin anak kemudian dilakukan langsung bujuk rayu, langsung tetangga kiri kanan. Tapi sekarang sudah ada semacam jaringan bisnis yang kemudian menyasar kepada anak-anak dan korbannya juga semakin banyak. Nah, menurut pendapat Mas Reza gimana ini? Saya balik dulu ke Seto. Kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, batasan usia anak itu berapa tahun? 18 tahun ke bawah, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Jadi sebutlah 0 tahun sampai 17 tahun sekian bulan, Ya. itu masih bisa disebut sebagai anak. Ya sampai 18. Sampai 18 ya? 18 ya. Di atas 18 baru bukan anak. Saya punya pandangan begini, kita perlu bedakan dari sisi hukum dan dari sisi psikologis. Ya. Kalau dari sisi hukum tadi saya sampaikan ke Kak Seto, saya sepakat betul bahwa berarti usia 0 tahun sampai usia menjelang 18 tahun, dengan kata lain anak-anak kalau mereka terperangkap dalam dunia pelacuran, maka mereka tak lain tak bukan kita sebut, kita posisikan, kita pandang, kita perlakukan sebagai korban. Ya. Itu dari sisi hukum saya sepakat. Tapi dari sisi psikologi tampaknya ada kompleksitas yang tidak bisa kita kesampingkan. Misalnya begini. Menurut Kak Seto, anak berumur 2 tahun sudah punya ketertarikan secara seksual belum? Anak umur 2 tahun. 2 tahun. Ya, artinya ya kalau kita mengacu pada teorinya Freud ya, dorongan seksualnya waktu itu kalau habis dari oral adalah anal. Baik, Ya. pertanyaan saya sederhanakan mungkin. Apakah anak 2 tahun sudah bisa terangsang secara seksual seperti halnya? Belum. Belum. Oke, jadi anak 2 tahun bisa dikatakan secara umum belum memiliki keterangsangan secara seksual. Ya. Kita pindah ke anak usia 5 tahun. Sudah bisa belum terangsang secara seksual? Untuk Secara umum, 5 tahun. ya belum juga. Belum. Ya. Kita pindah jauh ke depan, kita maju. Anak umur 12 tahun sudah bisa belum terangsang secara seksual? Sudah mulai mengarah ke sana. Mulai ke sana. Saya lompat lagi. Umur 17 tahun. Anak umur 17 tahun berarti remaja ya. Ya, ya. Sudah bisa belum terangsang bergairah secara seksual? Sudah. Sudah. Artinya walaupun kategori usianya sama yaitu anak-anak. Iya. Tapi ternyata terkait dengan keterangsangan secara seksual atau bahasa susahnya dinamika psikoseksual mereka ternyata beda ya. Berbeda. Anak umur 2 tahun, anak umur 5 tahun, anak umur 12 tahun, dan anak umur 17 tahun. Ya.
Adanya perbedaan dinamika psikoseksual itu yang terus terang dari sudut pandang psikologi membuat saya berpikir, adakah kemungkinan anak-anak yang sebutlah umur 17 tahun atau 15 tahun, anak-anak umur 15 tahun yang terperangkap dalam dunia pelacuran, adakah kemungkinan sedikit banyak itu juga merupakan bagian dari petualangan seksual mereka? Karena mereka sudah bisa terangsang secara seksual. Tinggal lagi bagaimana cara mereka menyalurkan hasrat seksual itu tidak dengan cara-cara yang matang, dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Nah, itu sebabnya kalau saya, Kak, sekali lagi dari sisi hukum hitam putihnya persoalan sudah gampang lah. Ini korban, titik dari sisi hukum. Tapi dari sudut pandang psikologi menurut saya kita harus lebih cermat lagi. Teman-teman di kepolisian harus lebih teliti lagi agar kemudian perlakuan terhadap mereka tidak pukul rata. Oh mereka anak-anak, titik. Tidak. Ternyata Kak Seto sepakat bahwa ada dinamika psikoseksual yang berbeda antar mereka. Betapapun mereka masih sama-sama dalam kategori usia anak. Nah pertanyaan saya Kak, berarti sesungguhnya bagaimana kita mengantarkan materi tentang seks ini? Seks yang aman, seks yang bertanggung jawab, seks yang sehat, seks yang sesuai dengan ajaran-ajaran budi pekerti, ajaran agama, bagaimana kita mengantarkan ke anak usia 2 tahun, 5 tahun, 12 tahun, dan seterusnya lah. Ya, memang para pakar ya setuju perlunya pendidikan mengenai masalah seksualitas. Tentu pada tahap pertama anak-anak adalah bagaimana mengenal identitas seksual masing-masing. Bahwa ada 2, hanya laki-laki dan perempuan, sudah. Tidak ada wilayah abu-abu ya? Nggak ada. Bergonta-ganti tidak ada ya? Iya, betul. Kalau laki-laki ya, jadi mulai diajarkan kamu seperti siapa, seperti kakek, seperti ayah, seperti paman, misalnya gitu. Nah, kemudian juga berikutnya adalah mengenali organ tubuhnya, termasuk organ seksualnya. Menjaga kebersihannya, menjaga kesehatannya, dan menjaga keamanannya. Kak, anak umur 15, ini ilustrasi lagi ya. Anak umur 15 tahun sudah secara seksual sudah matang. Bukan secara psikologis ya. Secara seksual sudah matang. Artinya kalau laki-laki dia sudah mimpi basah, kalau perempuan dia sudah menstruasi. Dia sudah bisa terangsang secara seksual. Dia juga sesungguhnya sudah bisa melakukan petualangan secara seksual. Baca buku, nonton film, kemudian mulai mengandalkan, ya maaf kata ini, sentuhan-sentuhan yang berkonotasi beda lah gitu. Ketika ada anak umur 15 tahun dengan kondisi sedemikian rupa menjadi pelacur untuk mendapatkan uangnya untuk beli pulsa, masih bisa kepada mereka kita sebut sebagai korban. Ya, itulah mungkin sudah mulai terjadi semacam peralihan secara bertahap. Artinya ya bukan sebagai korban lagi, tapi ya benar-benar kemudian sebagai pelaku. Aktif kan? Ya, karena mendapatkan imbalan, mendapatkan mungkin kepuasan dan sebagainya. Jadi ini yang perlu ya tadi pendidikan yang jelas ya, karena kalau sudah pendidikan mengenai masalah seksualitas pada remaja ini adalah juga pada risiko-risikonya. Artinya risiko misalnya mendapatkan penyakit kotor. Kemudian mungkin juga risiko bagi remaja-remaja 15, 16, 17 begitu. Terjadinya kehamilan yang tidak diharapkan. Gitu. Nah, mungkin juga perasaan berdosa yang mungkin bingung dan sebagainya itu juga akan mengganggu perkembangan jiwa yang lebih sehat pada masa-masa berikutnya. Jadi ini yang juga perlu ditanamkan pada anak-anak melalui tadi pendidikan mengenai masalah seksualitas tadi. Ketika mereka sudah sedikit banyak bergeser posisinya, tidak lagi 100% korban, tapi sekian persen adalah pelaku, bahkan mungkin 50-50, 50% korban, 50% pelaku, berarti pantas dong kepada mereka kita jatuhi hukuman. Anak-anak umur 15 tahun yang melakukan petualangan seksual sedemikian rupa dengan mengharapkan uang, boleh kita hukum mereka sebagai pelaku kan? Ya, tentu juga akan dilihat juga dari usia anak dengan tentu
yang mungkin juga kita bisa lihat di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seberapa jauh kalau itu dilakukan beda antara dewasa dengan anak-anak begitu. Memang nih kita pantas untuk risau, Kak. Saya lihat ada dua sudut nih yang ekstrim terkait dengan seksualitas anak-anak kita. Ya, Tentu saja seksualitas yang saya maksud adalah konotasi negatif nih. Yang pertama adalah tentang anak-anak yang pada usia yang masih sangat-sangat muda sudah dilacurkan, atau bahkan kalau kita mau jujur, getir memang, tidak hanya dilacurkan tapi anak-anak itu melacurkan diri mereka. ya, ya. Ada situasi pelacurnya itu SMP, muncikarinya SD, Kak. Jadi sepertinya sudah ada keterampilan manajemen di kepala mereka. Betul. Itu satu kutub. Kutub lainnya apalagi kalau bukan aborsi. Berarti saya bayangkan anak-anak yang melakukan petualangan seks yang tak bertanggung jawab itu, kalau tidak terkena penyakit menular, ya kehamilan di luar pernikahan. Pernikahan, ya. Solusinya apa? Tanda petik. Ya solusinya aborsi. Jadi dua kutub. Satu seks bebas, dua aborsi ilegal. Ya, saya kira masalah itu bukan hanya masalah prostitusi ya, tapi juga kehidupan seks bebas di antara remaja ini yang juga cukup perlu diwaspadai. Sebagai contoh misalnya, kalau kita berbicara mengenai rokok ya, nah rokok itu jelas anak-anak tidak boleh beli rokok, sehingga di banyak apa istilahnya toko retail begitu, itu rokok diletakkan di belakang kasir, bahkan ditutup ya. Kemudian ini alat kontrasepsi ini, kondom ini, itu justru di depan kasir dan terbuka. Saya pernah lihat itu. Dan pada waktu coba saya tanyakan, ini yang beli itu siapa dan kapan biasanya? Biasanya akhir pekan. Sebentar, ini kan saya bicara rokok atau bicara kondom? Kondom itu. Jadi yang beli kondom itu adalah justru remaja dan kemudian juga menjelang akhir pekan begitu. Jadi seolah-olah bagian dari upaya untuk ya tadi pencegahan kontrasepsi, tapi yang dilakukan oleh orang-orang yang belum saatnya. Nah ini kan tentu sangat memprihatinkan. Petugas rokok apa tidak bertanya-tanya ya yang beli rokok? Ya, karena mungkin sudah ada peraturan kan, kalau rokok umur berapa ditanya. Iya. Tapi kalau gini ya seolah karena mungkin dulu kan ada KUHP yang rencana revisi. Revisi KUHP itu kan dengan jelas ditegaskan juga ya, siapapun juga yang memberikan kesempatan untuk alat kontrasepsi kepada anak dan dipilihnya ada 18 tahun ke bawah itu terkena sanksi pidana. Itu poin bagus nih. Saya sepakat dengan Kak Seto. Upaya melindungi anak-anak misalnya dari bahaya rokok. Sebetulnya kan rokok tidak hanya berbahaya untuk anak-anak ya Kak. Iya. Tapi spesifik kita bicara bahaya rokok terhadap anak-anak, sepertinya negara sudah lumayan lah hadir ya. Iya, betul. Ada kawasan tanpa rokok, kemudian juga ada penaikan cukai rokok, di kemasan rokok juga ada peringatan ya, ada peringatan. Kemudian juga salah satu kategori kota layak anak adalah seberapa jauh pengendalian rokok di situ. Tapi khusus alat kontrasepsi, saya pikir negara masih terlalu sedikit nih kerjanya. Sehingga sebagaimana tadi Kak Seto lukiskan, sangat mungkin anak-anak kita hari ini bisa membeli alat kontrasepsi. Ya itu sudah dalam jangkauan anak yang sangat mudah sekali. Di depan kasir. Ya. Dan saya bayangkan kebanyakan karyawan toko mungkin tidak ambil pusing terhadap siapa yang beli kan. Ya karena peraturannya itu. Ya, sering ya ada semacam diskriminasi antara rokok dan kondom tadi. Seolah ya udah kondom nggak ada peraturannya silakan. Tidak usah ditanya ini untuk apa, kamu umur berapa, dan sebagainya. Tapi ya mungkin tadi nilai-nilai moral yang seharusnya ditegakkan pada remaja ini yang kadang-kadang terlupakan. Nah, muncul nih pemikiran saya yang agak-agak belok kiri belok kanan nih. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama ini sangat risau terhadap fenomena pernikahan usia belia, usia dini, pernikahan anak-anak. Tapi maaf kata, silakan saya dikoreksi, saya belum melihat kehadiran pemerintah
dalam isu pencegahan seks bebas di kalangan anak-anak dengan volume, dengan bobot, dengan kecepatan, dengan keseriusan yang setara loh Kak. Ya, ya. Jadi sepertinya fokus pada pencegahan pernikahan usia anak-anak, tapi terkait dengan pencegahan seks bebas pada usia anak-anak masih amat sangat minim. Apa yang harus kita lakukan ya Kak? Ya tentu koordinasi lah, kita memberikan masukan kepada berbagai kementerian, dari mulai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin juga Kementerian Agama, kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Artinya bagaimana mencegah ini kan ibaratnya kata orang, suatu tindak yang keliru bukan hanya niat dari pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Artinya kesempatan, mungkin kesempatan dalam keluarga-keluarga yang mungkin abai atau kurang peduli, tapi juga dengan alat pelindung tadi, seolah itu pengaman dengan begitu aman, lakukan saja misalnya. Saya pernah misalnya mendengar telepon seorang ibu, ya, waktu putrinya pergi dengan kekasihnya, ya, waktu saya tanya berapa umurnya, ya masih kelas 2 SMA kok gitu. Oke, hati-hati ya, jangan lupa bawa itu ya, bawa, dia memberikan kode begitu. Alat kontrasepsi Ya, maksudnya? iya, setelah saya tanya apa itu? Ya itu yang namanya pakai C itu. Gitu. Jadi jangan lupa, malah jadi orang tuanya seolah merestui, yang penting aman. Ya tapi mungkin aman dari penyakit, aman dari kehamilan yang tidak diharapkan, oke. Tapi aman dari pengaruh nilai-nilai moral yang runtuh ini yang kadang-kadang terlupakan. Ya. Jadi tadi kalau memang kita serius, kita harus bergerak bersama, memberdayakan semua aktivis perlindungan anak mengenai menegakkan nilai-nilai moral tadi dengan mungkin webinar dengan para remaja, mungkin beberapa lagu-lagu, kan sudah ada lagu ayo jangan merokok, ya mungkin juga hal ini juga dikumandangkan, digelorakan pada remaja. Kemudian ya mendesak pemerintah segera menuntaskan tadi RUU yang KUHP itu yang menyangkut adanya alat kontrasepsi yang supaya tidak mudah dijual bebas atau dipromosikan kepada anak dan tidak remaja dan seterusnya. Gitu. Juga di online shopping, saya tidak sebut nama ya, saya tidak sebut nama platformnya. Tapi saya pikir amat sangat mudah lah cari alat kontrasepsi di situ. Ya, ya. Kacau kalau misalnya anak-anak kita malu-malu lah ke toko retail ya beli alat kontrasepsi, malu gitu. Tapi mereka melakukan pemesanan via online, paketnya sampai ke rumah. Orang tua kan tidak tahu apa isinya ya. Ya. Kacau betul. Dan bukan hanya yang dipromosikan banyak, bukan hanya alat kontrasepsi, tapi obat-obatan, perangsang dan sebagainya itu dengan sangat bebas. Makanya ya mungkin ya itu masukan-masukan kepada pemerintah, apakah Kementerian Kominfo atau apapun juga ya. Bagaimana media daring ini ya harus lebih banyak diarahkan kepada penggunaan secara positif daripada justru hal-hal yang negatif tadi begitu. Ini kalau tidak salah kan kita punya Menteri Perdagangan baru ya Kak? Siapa ya nama Menteri Perdagangan yang baru? Pak Lutfi. Pak Lutfi. Ya. Ini perlu dapat perhatian nih dari Pak Muhammad Lutfi nih. Ya. Jadi ada toko serba ada, yang semua ada, online shopping. Bagaimana cara kita memastikan bahwa barang-barang yang dijual di situ memang hanya bisa dibeli oleh mereka yang semestinya membeli gitu. Misalnya alat kontrasepsi, ya standar nilai hidup saya mengatakan alat kontrasepsi itu hanya boleh dibeli oleh orang dewasa yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah. Betul. Orang dewasa tapi kemudian belum menikah beli alat kontrasepsi, maksudnya apa ini? Gitu. Apalagi kalau kemudian alat kontrasepsi atau barang-barang sejenis lainnya dibeli oleh anak-anak, oleh mereka yang masih belum cukup umur untuk itu. Iya, iya. Nah, kembali ke spesifik ke masalah PSK baik di kalangan dewasa maupun kalangan anak-anak. Ada pandangan begini Kak, kita harus bedakan antara pelacur yang dipaksa, mereka dipaksa menjadi pelacur, tapi juga ada pelacur yang sukarela. Mereka secara sukarela dengan kesadaran, bahkan dengan hitung-hitungan uang, dengan kalkulasi finansial mereka memutuskan oke, saya mau jadi pelacur. Kalau pakai bahasa Inggris ada istilahnya forced prostitution
ini yang dipaksakan. Ada yang voluntary prostitution. Nah, menurut saya kepada mereka yang dipaksa harus menjadi pelacur, pantas kita menaruh ibah. Tapi kalau terhadap pelacur yang voluntary, mereka yang memang secara sengaja bukan hanya mengisi periuk nasi, tapi juga membeli intan berlian dengan cara menjajakan tubuh mereka, menurut saya semestinya mereka jangan dikasih hati. Menurut saya mereka harus dikasih hukuman. Tetap tegas lah ya. Iya. Betul. Yang sayang beribu sayang, piranti hukum yang kita punya belum tersedia atau belum mencukupi untuk itu. Sehingga apa boleh buat, ketika ada artis yang ditangkap karena menjadi pelacur, penghasilannya puluhan juta rupiah, ditangkap dalam keadaan tanpa busana, tapi cuma gempar 1-2 hari saja. Setelah itu ya bebas, tidak ada proses hukum. Malah salah-salah operasi penangkapan itu malah jadi media promosi tersendiri juga buat mereka gitu. Nah, untuk Kak Seto, bagaimana kemudian kita bisa memendung prostitusi di kalangan anak-anak ya Kak? Tadi ke anak-anaknya sudah patut kita berikan pendidikan seks tentang bagaimana perilaku seks yang aman, yang sehat, yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang bertanggung jawab. Tapi kalau sudah menjadi sebuah sindikat, berarti kan ada manajernya, ada perekrutnya, ada pengeksploitasinya. Apa yang harus kita lakukan ya Kak? Ya, tentu yang dilakukan oleh masyarakat tadi, perlindungan pada tingkat yang paling awal adalah di RT tadi. Mungkin juga pengawasan, memonitor anak-anak yang keluar masuk dan sebagainya. Yaitu kepedulian pada warga setempat ya, untuk menjadikan bukan hanya kota atau kabupaten layak anak, tapi RT layak anak, dimulai dari situ dulu. Artinya ada kepedulian nggak para anggota warga dari lingkungan RT tersebut terhadap lingkungan di sekitarnya. Kalau misalnya ada seorang bapak atau ibu pas malam-malam pas lagi buka jendela atau baru lihat kok ada tetangga sebelah ini yang perempuan pergi berdua segala macam. Kadang-kadang ganti-gantian misalnya. Bisa saja demikian ya. Jadi ini tentu perlu segera diwaspadai. Jangan bodoh amat, itu bukan keluarga saya. Nanti kalau saya lapor atau saya kasih tahu malah jadi marah, masalah merusak hubungan keluarga, hubungan tetangga. Nah, hal seperti itu mungkin harus diatasi dalam arti bahwa melindungi anak perlu orang sekampung, perlu bersama-sama, perlu juga kepedulian. Dan kalau itu memang sebagai suatu tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, kalau itu betul-betul dikaitkan dengan eksploitasi, ya kan ada pasal yang mengatakan siapapun yang mengatakan ada kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, itu juga terkena sanksi pidana, kalau tidak salah 5 tahun penjara. Jadi ini yang semua harus digelorakan dengan membentuk tadi RT yang layak anak, dan di dalamnya ada seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Kak Seto setuju tidak untuk penerimaan siswa baru adalah dicek keperawanannya? Itu sesuatu yang tentu debatable sekali ya, karena itu masalah-masalah yang sangat sensitif. Ya. Masalah keperawanan kalau dibingkai sebatas itu seolah-olah keperawanan itu adalah masalah fisik gitu ya. Padahal tadi Kak Seto sebut, ini masalah moralitas lebih daripada lebih daripada masalah alat vital semata gitu. Ini menyangkut tata nilai hidup dan segala macam. Jadi kalau keperawanan dikunci hanya sebatas pada selangkangan, menurut saya jadi agak absurd juga gitu. Gitu. Nah, kemudian saya balik. Kalau kemudian ada orang yang, termasuk orang tua, saya kembalikan ke cerita Kak Seto tadi. Ada orang tua yang mengatakan, sudahlah kita realistis saja. Kita tidak bisa awasi anak kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kita tidak tahu persis siapa yang jadi teman mereka. Termasuk kita tidak bisa pastikan apakah anak kita itu masih suci atau tidak. Ya sudah, sepanjang tidak hamil, sepanjang tidak kena penyakit menular seksual, sudahlah, tidak apa-apa lah gitu. Ya, mungkin seperti yang tadi ibu yang tadi Kak ya? yang memesan kepada putrinya, yang pokoknya asal bawa ini ya gitu. Jadi ya kembali kepada masalah yang paling dasar, yaitu pendidikan karakter ya. Kemudian karakter kan kalau dari ada pendidikan karakter, profil karakter Pancasila pada pelajar.
Nah, nomor satu paling penting adalah akhlak mulia. Nah, akhlak mulia tadi nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama yang betul-betul dipraktekkan pada anak-anak, tapi juga dengan kepedulian dari para orang tua, bimbingan, komunikasi yang efektif, kemudian ya tanpa terlalu kesan seperti memagari, tapi tetap melakukan pemantauan. Itu yang kadang-kadang di saat pandemi ini mulai banyak melemah, sehingga akhirnya ya tadi angka kebebasan remaja pada masalah seksual juga semakin meningkat, kekerasan juga meningkat. Ya, jadi ya bagaimana juga badai ini tetap harus dihadapi dengan semua bergandeng tangan intinya. Antara ayah, bunda, anak-anak semua. Anak-anak hari ini lebih matang lebih cepat secara seksual ya Kak, sepertinya ya. Ya, Menurut karena penglihatan Kak Seto lingkungan ya, karena pengaruh-pengaruhnya juga. Jadi ya jangan salahkan kalau ada suatu berita atau suatu kegiatan begitu tiba-tiba disisipi suatu iklan. Nah, iklannya dari mulai masalah rambut, kemudian masalah vitalitas ya segala macam. Nah, juga kemudian tahu-tahu ya video-video yang mengarah pada pornografi tadi. Jadi ini yang harus menjadi kepedulian kita untuk cerdas menggunakan media sosial tadi. Gitu. Iya. Saya ingat belum lama ini ada protes keras dari masyarakat ke sejumlah film produk Hollywood. Saya tidak sebut nama judulnya, tapi di film-film tersebut film kartun. Tapi di film kartun tersebut masyarakat menangkap ada pesan yang tidak beres ini terkait dengan seks. Misalnya seks menyimpang, yaitu ketertarikan atau keterangsangan seks dengan sesama jenis kelamin. Itu masuk dalam film-film Hollywood tersebut. Film kartun sekali lagi. Film kartun yang kita asumsikan, oh ini layak tonton oleh anak-anak. Tapi sadar tidak sadar ternyata anak kita terpapar pada sisipan-sisipan nilai yang tidak beres menurut saya. Nah, ini kan berarti sekali lagi menyangkut masalah bagaimana faktor situasi atau faktor lingkungan ternyata juga punya pengaruh besar terhadap proses kematangan seksual anak-anak kita kan. Saya tidak bicara kematangan psikologis nih, tapi kematangan seksual. Sepertinya kita sepakat nih Kak bahwa terkait dengan pelacuran anak-anak, baik anak-anak yang dilacurkan maupun anak-anak yang melacurkan diri, dengan kata lain anak-anak yang dieksploitasi secara seksual itu bukan lagi masalah hanya di 1-2 tempat saja ya, tapi boleh jadi di seluruh Indonesia punya persoalan yang sama. Nah, inisiatif apakah yang bisa kita lakukan secara nasional ini? Langkah apa secara nasional? Ya, konteks dengan anak yang memang calon pemimpin bangsa di bidangnya masing-masing yang bonus demografi juga harus kita lindungi, kita persiapkan segala macam ya, kita harus gencar misalnya mensosialisasikan berbagai undang-undang yang menyangkut hal itu gitu. Jadi misalnya kita tahu sudah ada undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesehatan, undang-undang perkawinan, ada undang-undang sistem pendidikan nasional juga. Kalau undang-undang ini saya coba tanya satu persatu Kak ya. Kalau undang-undang perlindungan anak arahnya sudah jelas, kalau terjadi tindak pidana, tindak eksploitasi seksual terhadap anak, maka ancaman hukumannya adalah ini, penjara ini, denda ini. Itu undang-undang perlindungan anak tuh. Kalau terkait undang-undang kesehatan, apanya yang harus kemudian kita belejeti di situ? Ya, tentu juga menyangkut ini bagian dari kesehatan anak-anak, bukan hanya kesehatan dari keselamatan supaya tidak terjadi penyakit tertular penyakit-penyakit menular seksual, kemudian juga kehamilan yang tidak dikehendaki yang juga berdampak mungkin bisa menimbulkan belum saatnya lalu kematian dan sebagainya, mungkin putus sekolah juga. Yang penting juga kesehatan mental dari anak ini gitu loh. Itu yang mohon juga menjadi perhatian gitu. Ya, ini kan bagian dari terabasan misalnya untuk para yang termasuk sebagai pelaku ya. Mungkin ingin mendapatkan materi-materi yang ditawarkan di iklan-iklan di televisi, kemudian dia ingin membeli dengan cara pintas, itu bisa saja dengan kesana juga. Itu undang-undang kesehatan. Undang-undang perkawinan tadi Kak Seto sebut undang-undang perkawinan. Ya termasuk belum saatnya kan, bahwa artinya semua itu dilakukan di dalam sebuah lembaga perkawinan. Jadi jangan dipermainkan masalah itu.
yang kemudian bisa melahirkan suatu pernikahan dini dan seterusnya. Berarti salah satu, ya ini kan realistis ya, salah satu aktivitas khas dalam lembaga perkawinan adalah hubungan pasutri kan. Ya, Nah, berarti patokan usia boleh kawin itu saya pikir bisa disepadankan dengan patokan usia boleh melakukan kontak seksual. ya, betul. Undang-undang perkawinan sudah direvisi, minimal usia boleh nikah baik laki-laki maupun perempuan sama, yaitu 19 tahun. 19 tahun, ya. Berarti kalau sudah masuk usia 19 tahun baru boleh menikah semestinya. Ya, ya. Dan kalau sudah boleh menikah baru semestinya boleh melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, kan begitu ya Kak? Ya, Oke. ya. Tadi yang terakhir undang-undang apa Kak saya sebut? Sistem pendidikan nasional. Relevansinya di mana? Ya, kita lihat juga bahwa isi pendidikan itu kan luas ya, bukan hanya pendidikan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga ada unsur etika. Nah, unsur etika ini, nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi juga ini. Jadi dalam konteks ini ya mohon etika, sopan santun, lalu kelayakan ya, bahwa semua tidak bebas melakukan hubungan seks sembarangan dan sebagainya, itu bagian dari masalah etika atau mungkin nilai-nilai moral yang harus dibangun pada pendidikan anak-anak, baik pendidikan informal dalam keluarga maupun formal di sekolah. Muatannya apa saja Kak? Etika. Ada etika, lalu kedua ada estetika. Nah, estetika juga ya keindahan, kerapihan, keindahan bertingkah laku, keindahan berbusana juga tidak berbusana sembarangan menebar bagian tubuh dan sebagainya gitu. Lalu ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan juga mengenai pengetahuan bahwa dengan melakukan hubungan seks sembarangan, ya penyakit kotor, kehamilan yang tidak dikehendaki, mungkin perasaan-perasaan gelisah, merasa berdosa, dan itu juga akan mengganggu kesehatan reproduksi juga ya, kesehatan reproduksi juga gitu. Lalu berikutnya adalah unsur nasionalisme yang keempat, dan yang kelima adalah kesehatan. Nah, kesehatan juga menyangkut kesehatan tadi, kesehatan mental maupun kesehatan fisik gitu. Itu terkait dengan apa yang harus kita lakukan pada skala nasional dari sudut pandang bagaimana mengedukasi masyarakat termasuk anak-anak tentang ini loh, sudah ada loh undang-undang yang semestinya bisa menjadi pagar bagi perilaku kita, pegangan gitu. Selain undang-undang apa lagi Kak? Ya mungkin hal-hal seperti pemantauan lah. Jadi bagi anak-anak yang sudah menjadi korban korban-korban dari eksploitasi seksual ataupun PSK cilik nih. Itu mohon juga ada pemantauan terhadap pelaku-pelakunya, seberapa jauh juga dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian juga korbannya, anak-anak itu sendiri bagaimana. Itu kan juga perlu, ada beberapa korban yang kemudian merasa, udah tanggung, sudah sekalian. Itu karena tidak ada pemantauan. Jadi pemantauan juga bagian dari perlindungan supaya dia merasa nggak apa-apa ya, suatu orang bisa salah, tapi bisa segera kembali ke jalan yang lurus. Saya senang Kak Seto memberikan garis bawah pada aspek korban. Kenapa? Dalam cermatan saya, dalam situasi kejahatan kita itu terlalu sering berpusing-pusing kepala tentang pelaku mau diapakan ini. Pelaku mau dihukum penjara, pelaku mau dihukum denda, pelaku mau dikirim ke alam baka. Pertanyaan berkutat pada pelaku, tapi kita kurang memberikan perhatian setara pada korban. Ya. Jadi proses hukum berjalan tapi korban seolah-olah terabaikan gitu. Karena fokusnya jadi semuanya ke pelaku. Betul. Padahal korban ini ya kalau ini kan kadang-kadang kita hanya berpikir pada hubungan heteroseksual ya. Tapi hubungan yang homoseksual ini kadang-kadang juga dilupakan sehingga korban-korban ini kemudian ya mungkin tidak semuanya tapi banyak yang kemudian menjadi pelaku pada masa yang akan datang ya. Mungkin ya ada suatu perasaan-perasaan tentu yang dirasakan ya udah tanggung atau nyaman juga dan sebagainya. Itu bisa saja kalau tidak mendapatkan paling tidak treatment psikologis secara profesional sehingga anak merasa bahwa itu tidak bisa dibenarkan dan kemudian kembali kepada kehidupan yang lebih normal. Begitu. Pelaku silakan diproses, korban jangan diabaikan.
Ya. Gitu ya. Ya. Oke Kak, satu tadi bicara tentang dari sudut pandang undang-undang. Ya. Yang kedua kemudian penanganan kasus, harus dilakukan Pemantauan, pemantauan ya. terhadap pelaku dan korban. Apalagi Kak? Ya mungkin pelibatan masyarakat. Ya tadi ibaratnya bahwa melindungi, mendidik segala macam anak-anak ini perlu bersama, perlu orang sekampung, perlu bergandeng tangan. Jadi misalnya kalau di tingkat masyarakat dibentuknya Sparta tadi, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga, saling ada pengawasan termasuk juga pemantauan. Mungkin juga dunia usaha untuk CSR-nya misalnya. Kita bisa juga libatkan dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut perlindungan. Mungkin juga dari media. Ya, media cetak, media elektronik, baik radio, televisi dan sebagainya. Online. Media online sendiri sehingga betul-betul masyarakat berperan serta, tidak hanya menyalahkan salah satu pihak saja, wah pemerintah gimana. Nah, mungkin semuanya bergandeng tangan begitu. Saya tiba-tiba teringat, ini kembali tentang bagaimana sikap dualisme negara. Dalam survei kesehatan nasional itu sudah terdata bahwa usia perokok belia di Indonesia semakin tinggi. Kabarnya pemerintah punya target untuk mengurangi jumlah perokok, tapi jumlah perokok ternyata justru berlipat ganda. Usia perokok belia juga makin muda. Dulu misalnya, ini hanya ilustrasi, angka persisnya saya lupa. Anggaplah dulu pertama kali merokok usia 7 tahun. Tapi ketika dilakukan survei kesehatan nasional, ternyata anak Indonesia yang merokok pertama kalinya sekarang lebih muda lagi, misalnya usia 5 tahun. Ya. Saya jadi bertanya-tanya nih, mumpung kita punya Menteri Kesehatan yang baru. Masih ingat nama Menteri Kesehatan yang baru? Kalau saya terus terang lupa. Yang saya masih ingat Pak Terawan. Sekarang belum. Jadi terpikir, walaupun bukan dokter ya beliau ya. Bukan. Ya. Unik nih. Tapi unik ya. Wakil menterinya yang dokter ada wakil menteri, tapi menterinya bukan dokter. Saya jadi terpikir bahwa dalam survei kesehatan berikutnya barangkali perlu dilakukan kajian berapa banyak anak-anak Indonesia yang sudah melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Yang kedua, apakah usia melakukan hubungan seks pertama kali anak Indonesia semakin belia atau semakin apa? Sayangnya hal-hal semacam ini tidak pernah terdata ya menurut saya. Bahkan oleh KPAI juga sepertinya tidak pernah terdata. Jadi kendati kita bisa merasakan kerisauan masyarakat tentang seks bebas, tentang aborsi ilegal, tentang jual beli alat kontrasepsi. Ya. Tapi karena kita tidak punya data, saya khawatir kerisauan kita ini tidak akan berbuah pada langkah penanganan yang pasti, yang tepat sasaran gitu. Karena toh datanya juga kita tidak punya tentang itu. Usul Kak? Ya, tentu ini bagian dari kerjasama kita juga LPAI dengan berbagai kementerian ya. Jadi mudah-mudahan dalam pertemuan dengan para menteri yang baru ini kita juga bisa memasukkan usulan-usulan tadi. Betul. LPAI di bawah Kementerian Sosial ya Kak? Di bawah atau bagaimana statusnya? Enggak, itu mandiri. Karena kantornya berada di kantor Kemensos karena sejarahnya dulu itu didirikan juga di tempat yang sama di Gedung Aneka Bakti, Kementerian Sosial Jalan Salim Baraya nomor 28. Dan kalau tidak salah sebelumnya dulu ketua LPAI ini adalah Ibu Menteri Sosial, waktu itu Ibu Profesor Baharsyah. Nah, tapi karena reformasi waktu itu kemudian beliau menyerahkan kepada masyarakat dan kemudian ya mungkin karena waktu itu sudah ada Komnas HAM, sudah ada Komnas Perempuan, saya terpilih sebagai ketua yang pertama sampai 3 periode. Waktu itu kemudian saya usulkan namanya menjadi Komnas, semua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Oh jadi nama awalnya adalah LPAI. Iya. Kemudian berganti nama dengan nama Komnas Perlindungan Anak. Ya. Jadi supaya sama dengan ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan. Nah ini Komnas Perlindungan Anak disingkat Komnas Anak. Tetapi kemudian kita kalau tidak salah pernah ditawari Ibu Mega Presiden waktu itu untuk dapat SK Presiden sebagaimana Komnas Perempuan. Ini mohon maaf kalau saya ingat saya dari itu. Tapi kita ingin seperti Komnas HAM yang berdasar undang-undang. Jadi sekaligus kita usulkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhirnya tahun 2002 disahkan Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi nama yang semula
ditulis Komnas Perlindungan Anak, kemudian diubah menjadi KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi bikin lembaga baru. Ya, lembaga baru, ya sudah kita tetap sebagai LSM, jadi representasi masyarakat, bagian dari peran serta masyarakat. Siapa Menteri Sosial yang baru? Sekarang Ibu Risma. Kenapa saya tanya? Ibu kita Risma sudah sebut 3 menteri ini kan. Ya. Menteri yang pertama tadi kita sebut Menteri Perdagangan. Ya, terkait dengan bagaimana pengendalian atau kontrol terhadap barang-barang yang diperdagangkan di online. Ya. Agar anak-anak kita tidak kemudian tanda petik dibebaskan sebebas-bebasnya mau belanja apa gitu. Satu. Ya. Tadi kita singgung juga tentang pentingnya kehadiran Kementerian Kesehatan yang sayang kita lupa namanya. Nama Menteri Kesehatan yang baru, maaf kita lupa nih. Tujuan kita adalah agar di survei kesehatan yang akan datang, jangan lupa disurvei tentang perilaku seks anak-anak kita. Ya. Agar program untuk menangani itu semua betul-betul tepat sasaran, menyasar target yang dikeluarkan dari data yang kita punya. Ya. Yang ketiga, senyampang LPAI berkantor di area Kementerian Sosial. Ya. Juga perlu nih Kak dipastikan ada kerja besar untuk memastikan anak-anak kita perilaku seks mereka juga bisa lebih terlindungi lah. Betul. Jawab. Ya. Kalau Menteri Parekraf siapa ya? Pak Gita Wirjawan. Hah? Salah. Astagfirullahaladzim. Pernah bicara di sini, diundang di sini. Pak Sandiaga Uno. Yeah. Maaf. Mirip-mirip soalnya Kak. Masih muda, badannya juga energi slim, juga, sporty. Iya. Kok saya sebut Gita Wirjawan ya? Pak Sandiaga Uno. Masuk akal Kak, ini bicara pariwisata, maaf kata. Ada 1-2 provinsi di Indonesia yang dari mulut ke mulut diperbincangkan sebagai objek wisata seks anak-anak. Kita tidak sebut nama provinsinya, pasti menyedihkan. Kalau kabar burung itu benar adanya, maka sudah jelas Pak Sandiaga Uno juga harus turun tangan. Ya, saya kira betul sekali. Kita mungkin akan sampaikan juga karena kita ingat dulu zaman Presiden Megawati, kami juga pernah suarakan itu. Yaitu mengenai bahayanya wisata seks anak ini. Ya, jadi karena ini ya ada negara di ASEAN lah yang sering dikenal juga dengan demikian. Nah, jangan sampai Indonesia juga membuka peluang terjadinya tadi wisata seks tadi. Seolah dengan mudah bahkan ada mengatakan bahwa Indonesia surga pedofil misalnya. Gila. Ya, itu kan tentu kita akan tolak yang tidak setuju dengan pandangan atau pendapat seperti itu. Kita juga berdayakan semua. Makanya masyarakat juga perlu sekali untuk peduli mengenai hal ini. Gitu. Tadi Kak Seto juga bicara tentang etika, akhlak, moral. Kementerian Agama, siapa nama Menteri Agama yang baru? Gus Yakut. Gus Yakut, ya. Dengan rancu, bukan Gus Yahya Stakuf, tapi Gus Yakut. Gus Yakut, ya. Ya, semuanya mudah-mudahan juga masih gebrakannya dahsyat lah, khususnya dalam konteks perlindungan anak Indonesia. Dulu waktu zaman Pak Lukman Hakim, siapa kan? Saya lupa. Menteri Agama dari P3 siapa? Lukman Hakim ya. Lukman Hakim ya Pak? Ya. Pada masa itu Kementerian Agama juga menjadi semacam ketua Satgas anti pornografi. Saya tidak tahu apakah posisi itu masih ada atau tidak dan masih dipikul atau tidak oleh Kementerian Agama. Yang ingin saya katakan, kalau kita ingin melindungi anak-anak kita dari berbagai macam bentuk perilaku seks menyimpang, entah itu ketertarikan atau orientasi seksual yang menyimpang, LGBT, atau prostitusi anak-anak, wisata seks anak-anak, eksploitasi seksual anak-anak, serba seks, serba anak-anak yang aneh-aneh itu, mungkin kita harus mendorong negara ini, mendorong pemerintah untuk punya, sebutlah cetak biru ya, atau blueprint Kak. Dan boleh jadi kementerian yang terdepan, yang paling relevan dalam isu ini adalah kementerian yang baru saja menteri-menteri barunya itu dilantik. Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Parekraf. Pariwisata dan ekonomi kreatif. Parekraf. Di samping juga ada kementerian-kementerian yang sudah
ya menterinya tidak diganti seperti misalnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri apa lagi? Ya banyak lah gitu, menurut saya. Menteri Hukum dan HAM seperti itu. Titip ya Kak, kalau Kak Seto berkesempatan untuk misalnya berkomunikasi, berkirim surat, beraudiensi ke menteri-menteri yang tadi kita bahas. Sebentar ya, saya cari nama menterinya dulu. Nebus dosa ya Kak. Lupa ini nama Menteri Kesehatan yang baru. Supaya tidak lupa Pak Menteri kalau nonton episode ini ya sudah silakan datang ke tempat Kak Seto. Iya. Duh. Menteri Kesehatan. Ada Kak? Bapak Budi Gunadi Sadikin. Oh. Iya. Beliau tidak ada hubungan dengan Ali Sadikin, Pak? Nggak tahu. Nggak, serius, saya bertanya serius ini. Saya dengar waktu itu jangan-jangan apa masih hubungan dengan Pak Bang Ali waktu itu Bang ya. Ali. Iya. Mantan gubernur DKI kan, Kak? DKI, ya gubernur DKI Jaya. Oke. Oke, Kak Seto, apa yang Kak Seto mau sampaikan ke viewers kita terkait dengan seks bebas, terkait dengan PSK Cilik, eksploitasi anak-anak secara seksual? Silakan Kak. Ya, salah satu pendidikan yang perlu juga dilakukan kepada anak-anak di satu sisi supaya pada waktu masa anak-anak ini tidak menjadi korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan sebagainya. Setelah remaja juga tidak menjadi pelaku-pelaku yang kemudian lebih merasakan itu sebagai bagian dari kenikmatan atau jalan pintas, ya pendidikan mengenai masalah seksualitas sejak dini kepada anak. Dari mulai tadi ya berbagai penyimpangan juga supaya tidak menjadi LGBT dan sebagainya, ya tadi dari awal mereka punya pandangan yang jelas mengenai gender mereka, jenis kelamin mereka. Kemudian juga menjaga seluruh kesehatan badannya, bagian-bagian tubuhnya, termasuk juga kesehatan seksualitasnya, kebersihannya, kemudian kesehatannya, kemudian juga keamanannya. Keamanannya termasuk nanti pada remaja tidak diperlakukan sembarangan, ya, tidak dijaga dan sebagainya. Jadi mungkin menyangkut juga perilaku bahwa seorang mungkin memuaskan dorongan-dorongan seksualitas tadi secara wajar, secara normal dan secara bertanggung jawab. Ya. Itu juga dengan mengisi kegiatan-kegiatan sesuai dengan jenis seksualitas masing-masing. Kalau misalnya ini ya mungkin olahraga keras bisa saja hal itu, karena yang perempuan yang lebih ke arah perilaku feminin, mungkin berbagai hal yang menyangkut kelembutan, kehalusan dan sebagainya. Jadi intinya panduannya adalah tetap dimulai dari keluarga. Itu yang jangan dilupakan. Gitu. Terima kasih Kak Seto. Kita bisa seruput 1 galon kopi berikutnya. Siap.